Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ayyuhal mu'minun ibadallah, ittaqullah Ittaqullah aisuma kuntum jami'an. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Marilah di Jumat yang berbahagia ini kita terus bersyukur atas karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga di Jumat yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat berjamaah dan dilalui dengan 2 khutbah. Selawat juga serta salam marilah kita perbanyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Karena dengan memperbanyak selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan angkat derajat kita, dan yaumil kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan berikan syafaat nabinya dengan izinnya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya di dalam Al-Qur'an ada sebuah sifat yang sifat itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sifat itu sifat yang mulia, sifat yang agung. Jika seorang hamba memilikinya, sifat itu sifat yang penuh dengan berkah. Jika seorang hamba memilikinya di dunia maupun di akhirat. Apakah sifat itu? Sifat itu adalah sifat yang banyak mungkin kita lupakan. Mungkin banyak di antara kita yang terluput dari sifat yang Allah Subhanahu wa taala puji kepada hamba-Nya tersebut. Sifat itu adalah sifat al-ikhbatu ila Allah jalla bi'ula. Sifat al-ikhbar, sifat ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala inilah
yang Allah puji, Allah sanjung, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kabar gembira kepada hamba-hamba yang memiliki sifat yakni ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan di dalam surat Al-Hajj di ayat yang ke-34, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa basyiril mukhbitin, berikanlah kabar gembira kepada mereka yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka Allah dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-34 ini menjelaskan begitu besarnya fadilah, balasan, kabar gembira yang didapatkan orang-orang yang memiliki sifat mukhbitin, sifat-sifat orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pahala yang besar kepada mereka. Disebutkan di dalam surat Al-Hud ayat yang ke-23, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wakhbitu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya mereka-mereka yang beriman wa 'amilus shalih, dan mereka-mereka yang beramal saleh, wakhbitu ila rabbihim, dan mereka itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan mereka itu yakni surga yang kekal, dan mereka Allah golongkan sebagai penghuni surga yang kekal di dalamnya. Inilah yakni fadilah yang agung, balasan yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka-mereka yang mukhbitin, mereka-mereka yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, dari manakah datangnya sifat tunduk patuh seorang hamba ini? Dari manakah dia ada pada diri hamba Allah ini? Tentunya sifat ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu lahir dari buahnya iman, dari iman yang mendalam, iman yang dia imani, iman yang dia dapati dari Al-Quran, iman yang dia dalami dari firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yakin dan dia beriman dengan wahyu Allah tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya sifat tunduk dan patuh tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-54, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, waliya'lamal ladzina utul ilma annahu al-haqqu min rabbik fayu'minu bihi fatakhbita lahu qulubuhum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, waliya'lamal ladzina utul ilma, ketika orang-orang yang berilmu tersebut Allah berikan ilmu, Allah berikan pemahaman, annahul haqqu min rabbih, dia tahu yang benar itu dari Al-Quran, dia mengimaninya, dia mempelajarinya, maka fayu'minu bi, kemudian dia beriman dengan wahyu tersebut, dia beriman dengan Al-Quran tersebut, dia amalkan Al-Quran tersebut, fatakhbita lahu qulubuhum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tanamkan di hatinya sifat ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka sungguhnya sifat tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak dimiliki oleh seseorang kecuali dia memiliki 4 sifat. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran
Dalam surat Al-Hajj ayat yang 34, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa basyiril mukhbitin." Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jelaskan siapakah mereka-mereka yang memiliki sifat tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Allah jelaskan dalam surat Al-Hajj ayat yang 35. Allah katakan, "Idza dzukirallah wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun." Allah terangkan, ternyata orang-orang yang memiliki sifat tunduk dan patuh kepada Allah itu ada 4 sifatnya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-35. Yang pertama, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Maka ahli tafsir mengatakan wajilat qulubuhum itu takut hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surat As-Sajdah tadi pagi yang kita hadiri salat subuh, fatahuru, mereka tersungkur sujud, menangis ketika mereka mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan yakni idza dzukirallah wajilat qulubuhum, ketika disebutkan nama Allah bergetar hati mereka, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tahu kandungan ayat tersebut. Mereka tahu itu adalah wahyu Allah, al-haqqu min rabbik, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah orang yang memiliki sifat al-mukhbitin, orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang pertama, ya, ketika disebutkan nama Allah bergetar hati mereka, dan ketika dibahas ayat-ayat Allah bertambah iman mereka. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza tuliyat alaihim zadatkum imanan." Ketika mereka dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Inilah sifat yang pertama, sifat orang-orang yang mukhbitin, orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sifat orang-orang yang dikatakan oleh Allah wa basyiril mukhbitin, orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah, was-sabirina ala ma asabahum, mereka itu bersabar atas apa yang menimpa mereka dari bala, dari ujian, dari musibah. Mereka bisa bersabar, mereka mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang mereka dapatkan. Inilah orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, wal muqimis shalah, mereka selalu mendirikan salat, mereka jaga waktunya, mereka jaga rukun-rukunnya, mereka jaga wajib-wajibnya, mereka jaga sunnah-sunnahnya, mereka benar-benar aqimus shalah, mereka benar-benar mendirikan salat. Mereka menghentikan aktivitasnya ketika datang panggilan azan, ketika datang panggilan salat, mereka dahulukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang mukhbitin, orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, sifat yang keempat adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka menyisihkan harta atau rezeki yang Allah anugerahkan kepada mereka. Mereka korbankan, mereka sisihkan harta yang mereka dapatkan dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah Subhanahu wa taala tak minta harta kita semuanya. Allah tak minta apa yang Allah anugerahkan
kita semuanya. Allah hanya minta sebahagian dari apa yang Allah anugerahkan kepada kalian. Kalian infakkan. Kalian infakkan kepada anak istri kalian. Kalian infakkan kepada karib kerabat kalian. Kalian infakkan fisabilillah. Kalian infakkan di jalan-jalan Allah untuk apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi empat ini, sifat yang keempat inilah jika ada pada diri kita, jika ada pada diri kita, jika disebutkan nama Allah, takut kita kepada Allah, dan jika dapat musibah kita bersabar dan mendirikan salat, dan keempat kita menginfakkan sebagian harta yang Allah anugerahkan kepada kita. Jika ini ada pada diri kita, maka kita beruntung di dunia dan akhirat. Itulah yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 34. Wa basyiril mukhbitin. Berikanlah kabar gembira kepada mereka-mereka yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al laka mukhbitin.